kembali lagi di channel saya Devi Khalid yang akan memberikan kamu sejumlah informasi menarik. Sobat semua, kali ini kita akan membahas biodata dan sumber kekayaan dari Gibran Rakabuming. Putra pertama dari Joko Widodo, Gibran Rakabuming, lahir di Solo pada 1 Oktober 1987. Nama Gibran Rakabuming Raka memiliki arti nama filosofis seperti nama anak Joko Widodo yang lainnya. Gibran artinya anak laki-laki pandai, sederhana dan apa adanya. Kata Gibran adalah singkatan dari gigi dan berani. Raka artinya kebijaksanaan dan bumi diartikan sebagai tanah. Sehingga nama Gibran Rakabuming Raka diartikan sebagai anak laki-laki yang pandai, teguh, bijaksana dan tetap sederhana. Saudara kandungnya adalah Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Gibran menikah dengan Selvi Ananda pada 11 Juni 2015 di Solo dan hingga saat ini dikaruniai satu orang putra bernama Jan Ete Sri Narendra dan putri bernama Lalemba Mana. Diketahui bahwa Selvi Ananda merupakan putri Solo 2009, kelahiran 9 Januari 1989. Gibran menjalani pendidikan sekolah dasar di SD Mangkubumen Kidul, Surakarta dan dilanjutkan bersekolah di SMPN 1 Surakarta. Setelah itu dia melanjutkan pendidikan di Orchid Park Secondary School di tahun 2002. Proses menimba ilmu di Singapura dilanjutkan, berkuliah di Management Development Institute of Singapore. Tak puas dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh, ia melanjutkan studi University of Technology in Search, Sydney, Australia dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu ia kembali ke Indonesia dan mulai menjalankan bisnis catering cili pari dan martabak Kota Baru. Dari bisnis kuliner yang dijalani, ia pun mendapatkan kepercayaan sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo. Pemirsa, inilah sumber kekayaan dari Gibran Rakabuming. 1. Sebagai wali kota. Pendapatan utama dari Gibran Rakabuming adalah menjabat sebagai wali kota Surakarta yang dilantik pada 26 Februari 2021. Sebagaimana diketahui, gaji wali kota sendiri telah diatur dalam PP nomor 59 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah. Berdasarkan PP tersebut, gaji pokok wali kota sebesar 2,1 juta per bulan. PP ini belum mengalami revisi lagi. Selanjutnya terkait tunjangan wali kota diatur dalam PP nomor 68 tahun 2001 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. Disebutkan bahwa tunjangan wali kota sebesar 3,7 juta. Wali kota juga berhak atas tunjangan operasional daerah. Besaran tunjangan ini ditentukan berdasarkan pendapatan asli daerah. Hal ini diatur dalam PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Merujuk pada Perda Kota Surakarta nomor 5 tahun 2020, PAD Kota Solo sebesar 1,7 triliun. Artinya, Gibran memperoleh tunjangan paling rendah 600 juta dan paling tinggi 0,15% dari 1,7 triliun yang hasilnya 2,5 miliar. 2. Bisnis cili pari. Bisa dibilang karir Gibran menekuni bisnis kuliner dimulai dari cili pari, yaitu sebuah jasa catering yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan acara dan upacara resmi lainnya. Awalnya, ia mendirikan cili pari di Solo dengan modal 700 juta melalui pinjaman bank sebagai modal utama, membeli peralatan catering. Inovasi pun dilakukan untuk memenuhi permintaan para konsumen yang tidak hanya ingin paket catering saja, tetapi juga kebutuhan pesta seperti dekorasi, gedung hiburan, undangan, dan lainnya. 3. Bisnis martabak. Sukses dengan cili pari, Gibran sepertinya masih haus akan pengembangan bisnis kuliner besutannya. Akhirnya, ia pun merintis martabak Kota Baru dengan konsep kekinian
yang lebih disukai anak muda. Markobar yang dirintis 2015 ini berkonsep jajanan martabak 8 rasa sebagai inovasi dari martabak yang umumnya hanya memiliki satu rasa. Markobar yang awalnya difokuskan untuk pelanggan Solo dan Jakarta kini telah berkembang ke seluruh Indonesia dengan total 33 outlet. Pada tahun 2017, Markobar mampu menjual 50 loyang per hari dari satu outlet. Jika pendapatan per hari sebuah outlet adalah 2,5 juta, maka dalam sehari seluruh Markobar bisa menghasilkan omset 66 sampai 165 juta. 4. Pasta buntel. Tak ingin sukses sendirian, Gibran menarik beberapa rekanan untuk membuka usaha kuliner lainnya yang dinamai pasta buntel. Sederhananya, pasta buntel adalah makanan olahan pasta yang diberi bumbu khas Indonesia. Jadi kolaborasi menu Italia dengan bumbu khas tradisional ini membuat pasta buntel jadi sajian yang unik dan rasa yang baru. Olahan pasta yang dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang di atas bara api akan menciptakan aroma khas dari daun pisang dipadu dengan wangi bumbu tradisional. Ada beberapa varian rasa yang disiapkan oleh warung pasta buntel, yaitu rendang, sambal ijo, opor, buntel ikan, sosis kraken, dan kentang goreng. Harga yang ditawarkan pun sangat murah meriah, hanya berkisar antara 17.000 sampai 20.000. Bisnisnya ini telah memiliki cabang di Jalan Tirtosari, Purwonegaran dan juga Surakarta. Lima, bisnis Goola. Tahun 2018, Gibran berkolaborasi dengan Kevin Susanto membuat usaha rintisan di bidang minuman ringan yang dinamai Goola. Sebenarnya, menu utama yang dijual di Goola adalah es doger Jagger, es kacang hijau, dan es Goola aren. Terbilang menu tradisional yang umum dijumpai, namun Goola memberikan kemasan yang lebih menarik dan juga modern. Ada 22 varian menu yang disiapkan oleh Goola dalam menjangkau pasar, yaitu signature drinks dengan produk unggulan, tea, kopi, dan juga minuman segar. Meski terbilang ide bisnis yang sederhana dan menu yang umum, tetapi Goola telah mendapatkan pendanaan dari Alpha Ventures sebesar 70 miliar. Dan bisnis ini juga merupakan salah satu sumber kekayaan dari Gibran Rakabuming. 6. Aplikasi Kerjaholic. Tak hanya membuka lapangan kerja dari bisnis kuliner besutannya, ia juga mencoba mencari cara untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Salah satunya adalah dengan membuat aplikasi pencari kerja yang dinamai Kerjaholic. Aplikasi ini bekerja untuk menghubungkan para pencari kerja dengan pihak yang membutuhkan pekerja lepas atau paruh waktu. Aplikasi Kerjaholic ini didirikan oleh Gibran bersama rekan-rekannya. Awalnya, ide membuat Kerjaholic ini berasal dari kesulitan mereka dalam menemukan pekerja lepas atau paruh waktu di saat mendesak. Tujuh, bisnis mangkokku. Bisnis kuliner lain yang dikembangkan oleh Gibran adalah Mangkokku yang bekerja sama dengan adik kandungnya yaitu Kaisang Pangarep, Chef Arnold Purnomo, dan juga Randi Kartadinata. Konsep dari Mangkokku adalah restoran sederhana dengan menu rice bowl dan harga yang cukup terjangkau mulai dari 19.000 hingga 50.000. Rencana ekspansi Mangkokku hingga ke seluruh Indonesia mendapatkan sambutan hangat dari investor Alpha JWC yang menyuntikkan dana sebesar 28 miliar. Rencananya, dana segar tersebut akan digunakan Gibran untuk membuat Cloud Kitchen, Central Kitchen, dan juga Research and Development. Hingga saat ini, Mangkokku sudah memiliki 22 cabang dan akan terus dikembangkan di berbagai daerah agar bisa menyerap tenaga kerja.
Target di tahun 2021 Mangkokku akan mengembangkan 75 cabang lagi di seluruh Indonesia. Pemirsa, itulah 7 sumber kekayaan dari Gibran Rakabuming. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena satu subscriber sangat berarti bagi saya.